Baik, sekarang setiap pasangan akan memperkenalkan temannya kepada kelompok. Ingat ya, bukan memperkenalkan diri sendiri. Oke, langsung saja dari saya. Ini perkenalkan, ini teman saya, Sinta. Dia suka menggambar dan dia bercita-cita menjadi seorang desainer. Menurut saya, Rina itu orangnya sabar dan pendiam, tapi dia juga ramah. Oke, terima kasih Adi. Bukan begitu Rina? Iya, kurang lebihnya begitu. Di sini saya Rina dan ini teman saya Andi. Hobinya bermain game dan membaca komik. Cita-citanya menjadi guru matematika karena ingin membantu muridnya seperti gurunya dulu membantu. Bagus sekali. Terima kasih Rina. Selanjutnya, Ini Sita, dia suka membaca novel dan ingin menjadi psikolog. Menurut saya, dia pendengar yang baik. terima kasih Dodi. Ini Dodi. Dia suka olahraga, terutama basket. Orangnya mudah sekali mengajak ngobrol. Selanjutnya, ini Mira. Dia suka melukis dan sangat teliti. Menurut saya, dia juga orang yang tekun. Ini Faisal. Dia suka memperbaiki barang elektronik dan sering membantu ibunya di rumah. Menurut saya, dia rajin. Oke, bagaimana teman-teman semua? Ternyata dalam waktu yang sesingkat ini kita bisa mengetahui banyak hal tentang diri kita ya. Terus seringkali kita juga hanya melihat penampilan seseorang, padahal setiap orang itu memiliki cerita tersendiri. Nah, semoga setelah kita saling mengenal, kita bisa merasakan saling nyaman untuk belajar bersama dan berkegiatan selama bulan ini. Yang mau mengusulkan? Yuk, Langsung. oke. Langsung. Oke, yuk. Agar kegiatan berjalan nyaman, mari kita membuat aturan bersama selama 3 sesi ini. Ada yang mau mengusulkan? Singkat? Saling mendengarkan perkataan. Andi? Untuk tidak menghakimi cerita orang lain. Mira? Menjaga kerahasiaan anak. Faisal? Menghargai pendapat. Apakah semuanya setuju? Setuju. Oh, sebenarnya pandai suku itu berarti kan? Ya. Oke. Oke. Aku punya sesuatu. Oke, sebelum kita mulai serius, kita main dulu ya. Ini namanya permainan lempar bola. Caranya sederhana. Siapa yang pegang bola ini, dia harus menyebutkan nama, makanan favorit, dan satu hal yang membuat kalian itu merasa senang minggu ini. Kemudian kalian lempar ke orang lain secara aktif. Oke, siap? Siap. Saya mulai ya. Makanan favorit set. Ya lanjut. Ya lanjut, langsung lanjut. Saya mulai ya. Nama saya Salma. Makanan favorit saya seblak. Hal yang bikin saya senang minggu ini adalah bisa ketemu dan berkenalan sama teman-teman semua di sini. Baik, halo semuanya. Aku Rina. Aku suka makan bakso. Minggu ini aku senang karena nilai seni bagus. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan aku Andi. Aku suka makan sate. Kalau untuk minggu ini, aku senang bisa membantu ayah memperbaiki motornya. Oke, kenalin aku Sinta. Aku suka mie ayam. Aku senang bisa bertemu teman-teman. Lanjut. Aku Dodi, aku suka nasi goreng. Aku senang karena bisa ikut pertandingan futsal. Aku Mira. Aku suka coklat. Aku senang karena berhasil menyelesaikan tugas. Halo semuanya, aku Faisal. Aku suka ayam goreng. Aku senang bisa membantu ibuku berjualan. Oke, udah selesai ya. Oke. Oke. Senang sekali melihat teman-teman datang kembali
Tujuan kegiatan hari ini bukan untuk mencari siapa yang paling bermasalah, tetapi agar kita belajar untuk mengenal diri kita sendiri dan saling mendukung satu sama lain. Oke teman-teman, sekarang kita sudah saling tahu nama kalian masing-masing ya. Tapi tentu saja nama itu belum cukup untuk mengenal seseorang. Nah, sekarang kita akan bermain kenali temanmu. Setiap orang berpasangan dengan teman di sebelahnya. Kalian bisa menanyakan ke pasangan kalian apa hobi, cita-cita, dan satu kelebihannya. Kami beri waktu 3 menit ya. Baik, sekarang setiap pasangan akan memperkenalkan temannya kepada kelompok. Ingat ya, bukan memperkenalkan diri sendiri. Oke, dimulai dari saya ya. Perkenalkan, ini teman saya, Rina. Dia suka menggambar dan cita-citanya itu menjadi desainer. Menurut saya, Rina itu orangnya sabar dan pendiam, tapi juga ramah. Oke, terima kasih Andi. Benar begitu Rina? Iya, kurang lebihnya. Di sini saya Rina. Teman saya namanya Andi. Hobinya bermain game dan membaca komik. Cita-citanya menjadi guru matematika karena ingin membantu muridnya seperti gurunya dulu membantunya. Terus sekali Rina, selanjutnya Ini Sinta. Dia suka membaca novel dan ingin menjadi psikolog. Menurut saya, dia pendengar yang baik. Terima kasih Dodi. Ini Dodi. Dia suka olahraga, terutama basket. Orangnya oh sebenarnya pandai supir berarti kan? Ya. Oke, oke. Aku punya sesuatu. Oke, sebelum kita mulai serius, kita main dulu ya. Ini namanya permainan lempar bola. Caranya sederhana. Siapa yang pegang bola ini, dia harus menyebutkan nama, makanan favorit, dan satu hal yang membuat kalian itu merasa senang hidup ini. Kemudian kalian lempar ke orang lain secara aktif. Oke, siap? siap. Saya mulai ya. Makanan favorit saya. Ya lanjut. Ya lanjut, langsung lanjut. Saya mulai ya. Nama saya Salma. Makanan favorit saya seblak. Hal yang bikin saya senang minggu ini adalah bisa bertemu dan berkenalan sama teman-teman semua di sini. Baik, halo semuanya. Aku Rina. Aku suka makan bakso. Minggu ini aku senang karena nilai seni bagus. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan, aku Andi. Aku suka makan sate. Kalau untuk minggu ini, aku senang bisa membantu
dengan teman di sebelahnya. Kalian bisa menanyakan ke pasangan kalian apa hobi, cita-cita, dan satu kelebihannya. Kami beri waktu 2 menit ya. Baik, sekarang setiap pasangan akan memperkenalkan temannya kepada kelompok. Ingat ya, bukan memperkenalkan diri sendiri. Oke, dimulai dari saya ya. Perkenalkan, ini teman saya, Rina. Dia suka menggambar dan cita-citanya itu menjadi desainer. Menurut saya, Rina itu orangnya sabar dan pendiam, tapi juga ramah. Oke. Terima kasih Andi. Benar begitu Rina? Iya, kurang lebihnya begitu. Di sini saya Lina. Teman saya namanya Andi. Hobinya bermain game dan membaca komik. Cita-citanya menjadi guru matematika karena ingin membantu muridnya seperti gurunya dulu membantunya. Bagus sekali Rina. Selanjutnya, Ini Sinta. Dia suka membaca novel dan ingin menjadi psikolog. Menurut saya, dia pendengar yang baik. 3. agar kegiatan berjalan nyaman, kita membuat aturan bersama selama 3 sesi ini ya. Ada yang mau mengusulkan? Sinta, kok guru sih usul? Pira, Faisal bareng, Dem. Sinta, 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 Adi, Mira, Faisal. Faisal. Oke, kita tahu kalau Sinta. Langsung aja. Gue lebih tahu Sinta, Andi, Faisal, Mira, Faisal. Mira, Faisal. Sinta, ini. jilbab gue ngomong sih. Yuk, Langsung. oke. Langsung. Oke, yuk. Agar kegiatan berjalan nyaman, mari kita membuat aturan bersama selama 3 sesi ini. Ada yang mau mengusulkan? Singkat? Saling mendengarkan penonton. Andi? Untuk tidak mengalami cerita orang lain. Mira? Menjaga kerahasiaan teman. Faisal? Menghargai pendapat. Apakah semuanya setuju? Senang sekali melihat teman-teman datang kembali dengan rasa yang semangat. Sebelum kita memasuki kegiatan hari ini, coba kita ingat-ingat dulu pertemuan sebelumnya kita melakukan apa nih? Seingatnya aja nih. Siapa yang mau coba menjawab? Tidak perlu takut salah. Bagaimana? Ada yang ingin diungkapkan? Oke, udah ya semuanya. Sekarang kita putarkan ke kanan. Oke, sampai saya bilang stop ya. Oke, stop. Oke? Oke, udah sampai kertasnya masing-masing belum? Oke, bagaimana? Ada yang ingin disampaikan? Saya di sini ada yang menulis Lina orangnya sabar dan yang diajak ngobrol jujur. Aku gak nyangka teman-teman melihat aku seperti ini. Bagaimana perasaanmu setelah membaca apresiasi itu? Senang kak, ternyata orang lain melihat sisi baik yang selama ini jarang aku sadari. Mungkin yang lain. Andi, silakan. Oke kak. Di sini lumayan menarik sih kak. Ini ada yang menulis kalau Andi itu orang yang suka membantu dan tidak mudah. Di sini cukup menarik sih kak. Ada yang menulis gini. Andi itu suka membantu dan tidak mudah menyerah. Tapi ada juga yang menulis kalau Andi itu sebenarnya ramah dan mudah diajak bersama. Keren sih. Aku aja nggak nyangka. Jujur, aku sendiri speechless sih. Makasih ya yang udah nulis. Oke, terus selanjutnya ada lagi? Aku nggak tahu singkat. Di sini di kertas ini tuh ada yang nulis ya. Sinta itu pendengar yang baik dan penyayang. Terus ada juga yang bilang Sinta sebenarnya ramah, hanya butuh saya dulu. Apa yang kamu rasakan Sinta? Aku jadi
membuat suasana jadi seru. Itu berarti semangatmu juga dirasakan oleh teman-temanmu, Dodi. Iya kak, senang ternyata ada yang memperhatikan. Selanjutnya, Di sini ada yang menulis, Mira teliti dan bertanggung jawab. Terus ada juga yang menulis, Mira berbakat dalam melukis. Aku jadi sadar kalau ternyata aku juga punya kelebihan. Terakhir, Faisal. Oke. Di sini ada yang menulis Faisal pekerja keras dan suka membantu orang tua. Terus ada juga yang bilang Faisal rendah hati dan baik kepada teman-teman. Jujur, aku terharu banget Kak bacanya. Wow. Oke teman-teman, untuk mengawali pertemuan 3 ini kita jargon dulu ya. Ikuti aku ya. Saya berharga, saya mampu, saya bisa berkembang. Bisa semuanya? Kita ulangi 3 kali ya. Bisa semuanya? Bisa. Kita ulangi 3 kali ya. Kita ulangi 3 kali ya. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Saya berharga. Saya mampu, saya bisa berkembang. Yeay. Dua kali lagi ya teman-teman. Masih ada 2 kali lagi. Yuk, mulai. Satu kali lagi ya teman-teman. Yang kali ini lebih keras, lebih semangat. Lebih serius. 1, 2, 3. Saya berharga. Saya mampu. Saya bisa berkembang. Yeay. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke kegiatan refleksi diri. Di lembar ini ada beberapa pertanyaan sederhana. Silakan menjawab dengan jujur sesuai dengan apa yang kalian rasakan, apa hal yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan ini. Contoh. Kakak beri waktu sekitar 5 menit untuk mengisinya. Kalian sudah selesai, nanti kita berbagi cerita bersama. Baik teman-teman, apakah semuanya sudah selesai? sudah, Kak. Siapa yang ingin berbagi terlebih dahulu? Ya, Dina silakan. Yang paling berkesan buat aku adalah waktu teman-teman menulis kelebihan tentang diriku. Aku baru sadar kalau ternyata orang lain melihat sisi baiknya. Lalu apa yang mau pelajari tentang dirimu? Aku belajar kalau nilai diriku bukan cuma dari penampilan. Bagus sekali Dina. Kalau aku sendiri ya kak, kalau aku sendiri itu belajar untuk berhenti membedakan diriku dengan anakku sih. Aku jadi belajar untuk sadar ya, setiap saat itu dan setiap orang itu punya kemampuannya masing-masing. Itu perubahan yang sangat baik. Terus pertahankan ya. Siap. Oke, selanjutnya. Sinta, selanjutnya. Aku merasa lebih berani berbicara di depan teman-teman. Awalnya aku takut, tapi sekarang dipercaya diri daripada kemarin-kemarin. Aku juga melihat perubahanmu itu. Terima kasih karena sudah berani membuka diri. Saya, Ya, silakan. aku dari sadar kalau gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Aku mau mencoba ikut seleksi tim basket lagi tahun depan. Itu semangat yang bagus, Dodi. Terus berlatih dan jangan mudah menyerah ya. Aku belajar kalau tidak harus menunggu semuanya sempurna, baru mulai. Yang penting berani mencoba dulu. Bagus sekali. Proses jauh lebih penting daripada menunggu sempurna. Selanjutnya, Leka. Saya sekarang lebih bersyukur sama apa yang saya punya sih. Saya juga lebih percaya diri meskipun kondisi keluarga saya. Itu adalah perubahan yang sangat
sudah berani untuk mengenali diri sendiri, menerima kekurangan, dan mulai melihat kelebihan yang kalian miliki. Semoga apa yang sudah kita pelajari di kelompok ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi bisa terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan ini, aku ingin meminta sedikit masukan dari kalian melalui kertas evaluasi. Di lembar ini terdapat beberapa pertanyaan sederhana. Isilah dengan jujur sesuai pengalaman kalian. Selama mengikuti kegiatan ini, jawaban kalian akan menjadi bahan evaluasi agar kegiatan seperti ini bisa lebih baik lagi. Kami beri waktu sekitar 5 menit untuk menyelesaikan. Ya teman-teman, baik, siapa yang ingin berbagi lebih dulu? Ya, sama teman-teman. Aku dulu aja Kak. Ya, silakan. Kalau menurut aku ya, materi ini tuh udah dipahami ya. Contohnya sederhana, jadi untuk aku yang kurang paham gitu, aku jadi lebih ngerti lebih banyak. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas masukannya ini. Kira aku itu paling suka ketika waktu sesi kota apresiasi. Dari situ aku jadi lebih tahu kalau ternyata teman-teman melihat sisi baik dalam diriku. Ya, senang sekali mendengarnya. Semoga apresiasi itu bisa menjadi pengingat saat kamu mulai melakukan diri kamu lagi ya. Baiklah. Aku Kak, Oke. kalau aku suka sesi berbagi cerita. Jadi sadar ternyata bukan cuma aku yang pernah merasa gagal atau minder. Nah, itu juga salah satu tujuan konseling kelompok, yaitu saling mendukung dan menyadari bahwa kita itu tidak sendirian. Bisa ya? Aku Kak, aku merasa lebih percaya diri setelah ikut kegiatan ini. Jadi lebih semangat untuk menghargai diri. Terima kasih Faisal. Kami senang mendengar bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untukmu. Oke, terima kasih semua atas masukan dan pendapatnya. Setiap pendapat sangat berarti bagi kami. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama ini bisa terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengapresiasi keberanian kalian saat aktif mengikuti setiap sesi, mulai dari perkenalan, berbagi pengalaman, hingga saling memberikan dukungan. Kalian sudah menunjukkan progres yang sangat luar biasa. Teman-teman, sebelum kegiatan kita berakhir, kakak ingin memberikan satu tugas sederhana yang bisa membantu kalian terus melatih self-esteem. Kakak ingin memberikan satu tugas sederhana yang bisa membantu kalian terus melatih self-esteem. Tugas apa ya, Kak? Tenang, tugasnya itu tidak sulit kok. Lembar yang kalian pegang ini adalah jurnal self-esteem. Selama 7 hari ke depan, kalian diminta mengisi jurnal ini setiap malam. Ada yang ingin bertanya lagi? Dodi. Isinya apa saja Kak? Jadi, ulang, Ciralu. Isinya apa saja Kak? Jadi di dalam jurnal ini ada beberapa hal yang perlu kalian tulis, yaitu kegiatan yang kalian lakukan selama 7 hari itu, hal positif atau
keberhasilan kecil yang kalian alami, perubahan dan perasaan yang kalian rasakan, satu kalimat penyemangat untuk diri kalian sendiri. Ya, Kalau misalnya hari itu nggak ada hal besar yang terjadi, bagaimana Kak? Tidak harus sesuatu yang besar, Mira. Hal-hal sederhana juga boleh. Misalnya hari ini kamu berani bertanya kepada guru, membantu orang tua menyelesaikan tugas tepat waktu, atau bahkan berhasil berpikir lebih positif daripada biasanya. Itu semua adalah pencapaian. Kami berharap setelah kegiatan ini selesai, teman-teman tetap menerapkan apa yang sudah dipelajari. Self-esteem tidak tumbuh dalam satu hari, tetapi dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi, apakah teman-teman siap mencoba mengisi jurnal selama 7 hari ke depan? Bagus sekali. Semoga jurnal ini bisa menjadi teman bagi kalian untuk mengenal, menerima, menghargai diri sendiri. Terima kasih karena hari ini kalian sudah berani terbuka, tidak mudah menceritakan. Oke. Terima kasih karena hari ini kalian sudah berani terbuka. Tidak mudah loh untuk menceritakan apa yang dirasakan, dan itu adalah langkah yang sangat berani. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki nilai yang tidak ditentukan oleh penampilan, prestasi, atau kondisi ekonomi. Kalian semua itu sangat berharga. Kami berharap setelah kegiatan ini kalian dapat menghargai diri sendiri, mengembangkan potensi, dan saling mendukung satu sama lain. Sampai bertemu kembali, tetap semangat. Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok hari ini, masih ingat tidak dengan jargon yang kita buat bersama pada pertemuan pertama? Iya, kan? Yuk kita ucapkan lagi bersama-sama. Kali ini dengan suara yang lebih lantang dan penuh semangat. Semoga sebagai pengingat bahwa kita semua adalah pribadi yang berharga. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Saya berharga, saya mampu, saya bisa berkembang. Berarti saya percaya diri loh. Oke. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Saya berharga, saya mampu, saya bisa berkembang. Yeay. Luar biasa. Semoga yel ini bukan hanya Iya, luar biasa. Semoga jargon ini bukan hanya luar biasa. Semoga jargon ini bukan hanya kita ucapkan hari ini, tetapi juga menjadi pengingat setiap kali kita mulai melakukan diri sendiri. Terima kasih untuk kesempatan yang kalian berikan hari ini. Kami sangat senang dan beruntung dapat dipertemukan dengan orang-orang hebat seperti kalian. Kami tutup kegiatan konseling kelompok ini